Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba. Melalui upaya preventif BNNK Waikanan cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Polres Banyuasin berkomitmen sikat segala bentuk tindakan kejahatan khususnya peredaran narkoba. Itulah diantara informasi yang akan kami hadirkan sore hari ini, hari Senin, tanggal 2 September 2024, yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Bersama Senadiar, juga rekan Bunga, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba dari RRI SP Bintuhan. Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur membangun gedung SD Negeri 101 Kaur yang masuk ke dalam sekolah terpencil. Laporan Rohil Minata, RRI Bintuhan. Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan membangun gedung SD Negeri 101 yang termasuk sekolah terpencil di Desa Tanjung Aur, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur. Pemerintah menggelontorkan anggaran 2 miliar rupiah untuk pembangunan gedung sekolah tersebut. Setelah puluhan tahun merasakan belajar menggunakan ruangan seadanya, akhirnya pada tahun 2024 ini Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur akan membangun SD Negeri 101 Kaur yang berada di Desa Tanjung Aur, Kecamatan Maje. Tentu saja ini menjadi kabar gembira bagi warga Desa Tanjung Aur, Kecamatan Maje. Pasalnya pada tahun anggaran 2024 ini, sekolah yang belum memiliki bangunan permanen tersebut akan dibangun ruang kelas baru dan fasilitas pendukung pendidikan lainnya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur Sumari menyampaikan, tahun anggaran 2024 ini pihaknya akan meningkatkan fasilitas sarana prasarana yang ada di daerah terpencil atau desa terisolir. Di antaranya SD Negeri 101 Kaur yang terletak di Desa Tanjung Aur. Sekolah ini akan dibangun 4 ruangan baru, yaitu ruang kelas, ruang guru, kamar toilet atau MCK. Sumari menjelaskan untuk memaksimalkan kualitas mutu bangunan sekolah tersebut, pihaknya telah menganggarkan dana sebesar 2 miliar rupiah yang bersumber dari dana alokasi khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Di Kecamatan Maje, itu daerah yang transportasinya masih sangat sulit untuk dijangkau, tapi alhamdulillah tahun ini sudah bisa berjalan dan keadaan sekarang juga masih musim panas atau musim kemarau. Ini sangat membantu yang bekerja yang di situ untuk pengangkutan material bangunan. 3 ruang bangun ruang kelas baru, 3 ruang rehab ruang kelas, terus ada bangun ruang kantor, ruang lab, dan termasuk juga WC untuk siswa. Dan berdasarkan data Dinas Pendidikan Kaur, masih terdapat 1 sekolah dasar yang berada di desa terpencil atau terisolir, di mana sistem belajar mengajarnya dengan cara kelas jauh atau menumpang di SD negeri yang berada di Desa Sukajaya, Kecamatan Nasal. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan. Dari Bintuhan kami menuju ke RRI SP Sungai Penuh. Pendengar, petugas Puskesmas Kota Lolo, Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh kembali melakukan fogging untuk membasmi nyamuk demam berdarah. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
Petugas kesehatan dari Puskesmas Kotololo, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh kembali melakukan pengasapan atau pogging. Kali ini pogging dilakukan di sekitaran perkantoran yang ada di Kota Sungai Penuh, salah satunya di kantor RRI Sungai Penuh. Hal ini dilakukan untuk membasmi nyamuk pembawa virus demam berdarah. Kepala Tata Usaha Puskesmas Kotololo, Andri Saputra mengatakan kegiatan pogging ini adanya permintaan dari RRI Sungai Penuh untuk membasmi nyamuk dewasa pembawa virus demam berdarah. Apalagi dalam tahun ini, kasus demam berdarah di Kota Sungai Penuh mengalami peningkatan. Laksanakan pogging di stasiun RRI Kota Sungai Penuh. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mencegah penyebaran daripada DPD, di mana 2 orang dari staf RRI sudah terkena DPD. Jadi sebagai langkah antisipasi, kami dari Puskesmas Kotololo telah melakukan pogging agar staf-staf dari stasiun RRI tidak terkena DPD. Ia juga menyebutkan di wilayah kerjanya sudah terdapat 25 kasus penderita demam berdarah pada tahun 2024. Untuk itu perlu adanya pencegahan dari masyarakat dengan menerapkan hidup bersih dan sehat. Demikian Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh, terus mengudara untuk Indonesia. Baik, dari Sungai Penuh, sekarang kita menuju ke RRI Lampung. Menjelang Pilkada serentak 2024, berbagai langkah strategis harus terus diupayakan, khususnya pendidikan politik bagi generasi muda. Laporan Fathia Zata dari RRI Bandar Lampung melaporkan. Hal-hal yang substansi itulah yang harus menjadi perhatian, dan pendidikan politik itu dimulailah dari anak-anak muda komunitas-komunitas dengan membentuk komunitas-komunitas yang suka berbagai langkah strategis harus terus digalakkan dalam upaya meningkatkan literasi politik untuk mengurangi jumlah silent voter selama pemilu, terutama dengan menyasar pemilih muda yang terdiri dari generasi milenial dan Gen Z. Menurut dosen Ilmu Komunikasi Universitas Lampung, Dr. Ferry Firdaus, masa depan bangsa khususnya Provinsi Lampung terletak di tangan anak muda. Hal tersebut merujuk pada fakta bahwa pemilih muda merupakan mayoritas dengan persentase lebih dari 50%. Ferry berharap generasi muda tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat gimmick dan tidak substantif. Ia menekankan substansi seringkali diabaikan, sementara gimmick justru menjadi topik perbincangan dan perhatian. Padahal menurutnya, hal-hal yang bersifat gimmick tidak berdampak signifikan pada masa depan dan kehidupan generasi muda, seperti ketersediaan lapangan pekerjaan, ruang terbuka untuk publik, serta upaya mendorong generasi muda memulai usaha. Lebih lanjut, Ferry juga menyoroti pentingnya kewaspadaan generasi muda dalam mengonsumsi informasi. Ia menyoroti bahaya disinformasi, malinformasi, dan misinformasi yang dapat mengaburkan pemahaman dan keputusan mereka. Masyarakat di Bandar Lampung, lanjut Ferry, memiliki tingkat daya baca dan konsumsi media yang tinggi. Namun yang perlu ditingkatkan adalah mutu bacaan mereka. Ia mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk lebih melek politik dan fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan masa depan, seperti lapangan pekerjaan, ruang publik, pendidikan, kesehatan, kesenian, dan sebagainya. Ferry juga menambahkan generasi muda harus peduli dengan hal-hal yang penting, khususnya terkait dengan calon-calon dalam pilkada mendatang. Kebutuhan masa depan anak-anak muda ke depan gitu loh. Ruang publik di Bandar Lampung bagaimana? Lapangan pekerjaan bagaimana? Kesehatan, pendidikan, dan lain-lain itu bagaimana? Hal-hal yang substansi itulah yang harus menjadi perhatian, dan pendidikan politik itu dimulailah dari anak-anak muda komunitas-komunitas dengan membentuk komunitas-komunitas. Yang suka kesenian, ayo bentuk komunitas kesenian, ayo bersuara tentang apa kebutuhan kesenian. Yang misalkan suka olahraga skateboard, ayo kita buat. Bagaimana caranya, misalkan di Bandar Lampung ini atau di Lampung ada lapangan-lapangan ruang-ruang publik yang terbuka untuk masyarakat. Atau di dari bidang kewirausahaan, bagaimana pemerintah bersama kolaborasi dengan swasta bisa menyediakan pinjaman lunak untuk modal usaha membangun startup dan lain-lain. Hal-hal yang substansi seperti itulah yang diperlukan oleh anak-anak muda saat ini gitu. Dan saya berharap dengan peduli dengan isu-isu ini, masa depan Indonesia Emas, yang katanya Indonesia Emas, itu bisa terciptakan. Karena tanpa adanya sumber daya yang bermutu,
masyarakat, anak-anak muda yang terliterasi dengan baik akan sulit untuk mewujudkan Indonesia Emas itu. Dengan peningkatan literasi informasi dan kesadaran kritis terhadap informasi yang dikonsumsi, diharapkan jumlah silent voters dapat berkurang dan partisipasi aktif dalam pemilu dapat meningkat, sehingga memastikan masa depan yang lebih baik bagi Provinsi Lampung dan Indonesia secara keseluruhan. Dari Bandar Lampung, Fathia Zatadini, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Baik pendengar, dari RRI Lampung kami menuju sekarang ke RRI Sungai Liat. Wahai anak muda Bangka Belitung, bangkitlah tebar semangat. Memberantas peredaran narkoba, Badan Narkotika Nasional BNN Kota Pangkal Pinang mengambil langkah preventif melalui program BNN Sambang Masjid, yakni atau BSM. Ahmad Cahyo, RRI Sungai Liat melaporkan. Iya pendengar, memberantas peredaran narkoba, Badan Narkotika Nasional BNN Kota Pangkal Pinang mengambil langkah preventif melalui program terbaru yaitu BNN Sambang Masjid atau BSM. Langkah itu diambil BNN Kota Pangkal Pinang di samping melakukan sosialisasi dan edukasi terkait bahaya narkoba di kalangan masyarakat dan pelajar. Kepala BNN Kota Pangkal Pinang Ardi Effendi mengatakan bahwa program BNN Sambang Masjid dilakukan sebelum khotib naik mimbar, pihaknya mengikatkan warga supaya menjauhi narkoba. Jadi kami terakhir kemarin sudah buat program terbaru itu namanya BSM. Jadi BSM itu BNN Sambang Masjid. Jadi kami di sana sebelum khotib naik mimbar, kami mengayu-ayukan supaya menjauhi narkoba. Kenapa? Karena masjid itu tempat orang sholat, tempat orang baik. Ya, tempat orang baik. Kami berharap masjid-masjid yang lain undang kami. Jadi minimal yang di situ tahu bahaya narkoba. Itu masjid kan pakai toa. Adi mengakui adanya kenaikan kasus peredaran narkoba di Kota Pangkal Pinang disebabkan oleh beberapa faktor. Sebab itu pihaknya gencar melakukan edukasi dan sosialisasi kepada generasi muda, terutama pelajar, bekerjasama dengan pemerintah Kota Pangkal Pinang memerangi narkoba. Selain itu, ia juga mengajak seluruh stakeholder untuk tidak lelah mencegah dan memberantas peredaran obat terlarang tersebut. Lebih lanjut, menurut Adi, partisipasi masyarakat adalah kunci. Tanpa dukungan dari masyarakat, upaya dilakukan pihaknya tidak akan maksimal. Dari Pangkal Pinang, RRI Sungai Liat, Ahmad Dwi Cahyo melaporkan. Baik pendengar, dari RRI Sungai Liat kami akan menuju ke RRI Waikanan. Saya wai umpun mula jadi wai kanan iko pakuan khatu wai ruang sehaluan. Baik pendengar, upaya masuk ke preventif BNNK Waikanan untuk mencegah, memberantas penggunaan dan peredaran gelap narkotika. Kita akan dengarkan laporan dari RRI SP Waikanan, yakni Romadona. Dalam upaya mencegah bahaya penyalahgunaan narkoba di wilayah Kabupaten Waikanan, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Waikanan mengambil langkah preventif dengan selalu melaksanakan Pemerintah mengedepankan peran kepolisian dan Badan Narkotika Nasional atau BNN dalam rangka mencegah dan memberantas peredaran narkoba. Adapun upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba dilakukan dengan 3 tahapan, yakni preemptif, preventif, dan represif. Dalam upaya tersebut, Kepala BNN Waikanan Novizan Putra kepada RRI mengatakan pihaknya telah melakukan langkah preventif melalui komunikasi, informasi, dan edukasi, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, lingkup pemerintahan daerah, swasta, sektor pendidikan, hingga masyarakat. Menurutnya, peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah,
karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu pihaknya sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan narkoba. Dalam upaya mencegah bahaya penyalahgunaan narkoba di wilayah Kabupaten Waikanan, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Waikanan mengambil langkah preventif dengan selalu melaksanakan KI, komunikasi, informasi, dan edukasi P4GN ke semua sektor, termasuk di dalamnya pemerintah, swasta, pendidikan, dan masyarakat. Selain itu, kami juga melaksanakan deteksi dini melalui tes urin. Terakhir, kami juga rutin melaksanakan kegiatan SIL, screening intervensi lapangan, dengan sasaran masyarakat yang belum dan berpotensi terpapar penyalahgunaan narkotika, khususnya di wilayah Kabupaten Waikanan. Sudah ada, karena ini kan banyak sasaran, contohnya di pendidikan lah ya. Di pendidikan kami aktif melaksanakan sosialisasi. Dan juga dari desa binaan, di BNN kebetulan kami ada desa bersinar atau kampung bersinar, bersih dari narkoba. Jadi kampung-kampung yang sudah kami masukin, insya Allah yang sudah kami jalanin ada perubahan baik dari tingkat keluarganya ataupun di lingkungan masyarakatnya. Sejauh ini ia mengaku langkah tersebut berhasil menurunkan angka penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Waikanan. Upaya tersebut tentu didukung juga oleh kampung binaan bersinar atau bersih dari narkoba, sehingga lingkup keluarga serta masyarakat dapat terkontrol dengan baik. Masalah merebaknya penyalahgunaan narkoba semakin lama semakin meningkat. Efek domino akibat dari penyalahgunaan narkoba juga semakin beragam. Usaha untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan, sehingga pihaknya meminta keterlibatan pihak terkait menjalin sinergitas yang kuat. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Waikanan, kami menuju ke Provinsi Bengkulu. Pasar Bembah, Dusun Tepi, Tabah Penanjung, Tebing No Tinggi, Sembah disusun 10 jari. BNN Provinsi Bengkulu memusnahkan ratusan gram sabu dan ganja hasil tangkapan selama Januari hingga Juni 2024. Laporan reporter RRI Bengkulu, Sofia Haryanja. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu memusnahkan lebih kurang 400 gram narkotika jenis sabu dan 2 kg ganja. Dan jumlah tersebut merupakan sabu yang dimusnahkan sejak bulan Januari hingga Juni tahun 2024. Kabid Berantas BNN Provinsi Bengkulu Kombes Pol Muhammad Suhanda kepada RRI mengatakan, pemusnahan dilaksanakan pada saat Hari Anti Narkotika Internasional di Provinsi Riau pada bulan Juni tahun 2024 yang lalu. Dan untuk narkotika jenis sabu yang total yang telah dimusnahkan mencapai 400 gram. 400 gram sabu tersebut disita dari 7 orang tersangka dan mereka ditangkap berdasarkan 5 laporan polisi. Salah satu yang cukup banyak barang bukti dari tersangka yang ditangkap di Kota Bengkulu dengan total 180 gram sabu, dan dari pengakuan tersangka sabu didapat dari Provinsi Aceh melalui jalur darat. 24 ini merupakan kasus yang kelima. Ya, kasus yang kelima kita lakukan pengungkapan mulai dari Januari sampai dengan Juni ini sudah ada 5 laporan kejadian narkoba. Dan ini yang sebelumnya juga sudah ada, namun yang sebelumnya sudah kita musnahkan secara bersama-sama pada saat pelaksanaan HANI kemarin di Riau. Ya, barang bukti itu hampir 200 gram juga kita bawa ke Riau dan dimusnahkan bersama-sama oleh BNN RI. Lebih lanjut dikatakan Kabid Berantas BNN Provinsi Bengkulu, peredaran narkotika jenis sabu dan ganja di Provinsi Bengkulu terbilang cukup tinggi, begitu juga dengan Kota Bengkulu. Umumnya barang bukti satu dari luar Provinsi Bengkulu seperti Lampung, Aceh, Sumatera Selatan, serta provinsi tetangga lainnya. Barang dikirim melalui jalur darat dan barang tersebut kemudian akan dipecah di perbatasan. Biasanya para pengendara memecah barang di Kabupaten Kaur, Mokomuko, ataupun Rejang Lebong. Setelah sabu dari paket sedang atau besar dicahkan ke paket kecil, barulah dikirim atau disebar ke kurir untuk diedarkan di kabupaten kota di Provinsi Bengkulu. Dengan kategori yang terbilang cukup tinggi, sistem mereka tersebut memecah barang di pinggiran, setelah itu baru disebar dengan menyebarkan di 3 kabupaten dalam wilayah Provinsi Bengkulu. Sofia Ranja melaporkan. Anda masih mendengarkan Warta Belaja Sumba melalui Pro 1 RRI. Dari Bengkulu, laporan tadi kita merujuk ke Provinsi Jambi. Dari ujung Jambung sampai Durian
Berikut ini kita akan dengarkan ragam komentar masyarakat Jambi terkait pemberantasan narkoba yang dihimpun reporter Rizky Amalia dari Jambi. Aditya Kawai, untuk masalah pencegahan narkoba ya, seharusnya itu kita sudah punya pos-pos sendiri seperti pemerintah, misalnya dari BNN yang punya kuasa buat pembahasan narkoba, terus ada anggota dari kepolisian yang untuk menertibkan orang-orang pengguna narkoba, kemudian dari lembaga-lembaga masyarakat ataupun masyarakat itu sendiri. Mereka itu sudah punya kegiatan memang untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba. Ya lebih ditekankan sosialisasi dan memang harus real. Jika ada pengguna narkoba itu memang harus benar-benar disosialisasikan lah supaya tidak menggunakan lagi. Namanya Vina. Menurut kami yang bertanggung jawab tuh bukan BNN aja ya Kak ya, karena lingkungan sama diri sendiri sih Kak ya, untuk menghindari narkoba sih Kak. Dari diri sendiri, keluarga, lingkungan sebenarnya Kak. Bang Riki, ya kalau untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba ini, kalau menurut saya pribadi itu tergantung. Untuk pertama mungkin dari pribadi, yang kedua mungkin dari keluarga, dan yang terakhir baru mungkin dari pihak BNN atau kayak Polres gitu. Kalau dari keluarga mungkin butuh support dari keluarga atau dukungan-dukungan agar tidak terjerumus ke dalam narkoba gitu. Nama saya Dian. Menurut saya upaya pencegahan narkoba sangat penting sih Mbak. Karena dengan narkoba itu sangat merusak generasi, dan itu efek lebih besarnya ya merusak negara itu sendiri sih. Untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba itu nggak cukup oleh BNN saja ya, tetapi harus diperhatikan juga dari pihak keluarga, kemudian pemerintah ya. Dari Jambi, kita kembali ke RRI Palembang. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sungai Musinyo. Polres Banyuasin berkomitmen untuk menyikat segala bentuk tindakan kejahatan khususnya peredaran narkoba. Terbukti sejumlah kasus peredaran narkoba di wilayah tersebut atau wilayah hukum Polres Banyuasin berhasil diungkap. Berikut kita dengarkan wawancara singkat kontributor Banyuasin Muhammad Maulana bersama Bapak atau juga Ibu Rahmat Syahid selaku Kodim Teknik dan Penyelenggara KPUD Kabupaten Banyuasin. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama Bapak AKBP Ruri Prastowo SIK MIK selaku Kapolres Kabupaten Banyuasin. Selamat pagi Bapak. Pak, saat ini peredaran narkotika masih menjadi fokus permasalahan utama yang harus diberantas. Sebagai aparat penegak hukum di wilayah Kabupaten Banyuasin, apa saja langkah-langkah yang telah dan akan Polres Banyuasin lakukan dalam memberantas peredaran narkotika ini Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Ruri Prastowo, Kapolres Banyuasin, akan memberikan informasi seputar pemberantasan peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Banyuasin. Yang pertama, langkah-langkah yang sudah dilakukan bahwa semenjak saya menjabat sebagai Kapolres Banyuasin, saya mempunyai program sikat narkoba. Saya sudah perintahkan Kasat Narkoba dan Kapolsek jajaran untuk memberantas peredaran narkoba ini sampai seakar-akarnya, karena kita tahu sendiri bahwa efek daripada narkoba ini sangat luar biasa, merusak para generasi muda, karena sasaran paling banyak adalah para generasi muda. Apakah Polres Banyuasin memiliki program khusus Pak yang dilaksanakan untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya peredaran narkoba di tengah-tengah masyarakat? Yang kedua, langkah-langkah yaitu melaksanakan penyuluhan, kemudian di penyuluhan di sekolah-sekolah, di desa-desa yang dilakukan oleh Satbimas dan Sat Narkoba untuk melaksanakan penyuluhan, pembinaan, dan memberi informasi bahwa jangan menggunakan narkoba karena narkoba
mempunyai efek yang sangat luar biasa, merusak generasi muda. Hingga saat ini, apakah tingkat kasus peredaran narkoba di Kabupaten Banyuasin mengalami peningkatan atau telah mengalami penurunan yang signifikan, Pak? Dari data secara kuantitatif, untuk bulan Agustus kita dapat mengungkap sebanyak 13 kasus narkoba. Ini mengalami kenaikan daripada bulan kemarin. Bulan yang lalu 12 kasus kita ungkap, bulan ini mengalami kenaikan sebanyak 1 kasus menjadi 13 kasus yang bisa diungkap. Untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, di mana saja Pak daerah yang rawan peredaran narkoba? Untuk daerah rawan narkoba ada daerah perairan, di daerah Sungsang dan Lato Bayur sebagai pintu masuk narkoba. Terus sanksi apa Pak yang diberikan bagi pengedar dan pengguna narkotika ini Pak? Untuk sanksi daripada pengedar tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sanksi pidana kurungan 5 tahun sampai dengan penjara seumur hidup. Terakhir nih Pak, himbauan bagi masyarakat Banyuasin, pengedar dan pengguna dari Kapolres Banyuasin nih Pak. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat jangan coba-coba menggunakan narkoba, karena sekali mencoba pasti akan kecanduan dan itu akan merusak masa depan. Dan kami juga mengajak turut berperan serta daripada orang tua, stakeholder, camat, kades, keluarga untuk ayo sama-sama kita memerangi daripada peredaran narkoba ini. Karena kepolisian tidak bisa bekerja sendiri dengan optimal tanpa partisipasi daripada masyarakat, kemudian para stakeholder, pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih. Baiklah pendengar, demikian wawancara singkat saya bersama dengan Bapak AKBP Ruri Prastowo, SIK MIK selaku Kapolres Banyuasin. Dari Mapolres Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Baik pendengar, wawancara Maulana bersama Kapolres Banyuasin tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba untuk hari ini, hari Senin 2 September 2024. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, Senadiar bersama rekan Bunga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.